Kebetulan saya sendiri juga Kak, sebelum masuk Duta Pajak mengenai pajak yang 12% itu Kak, saya sempat salah paham. Tapi pemerintah itu belum terlalu merata cara pembagiannya dan sekarang juga kita melihat juga Kak, masih banyak sih juga di desa-desa yang pembagian infrastrukturnya juga belum merata Kak. Halo pemirsa, jumpa lagi bareng Ririn dalam Unhas Story. Pemirsa, hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang luar biasa. Sosok yang berhasil menyabet gelar Best Intelligentsia dalam ajang Duta Pajak Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2025. Ya, dia adalah Nurpita Dewi, seorang mahasiswi dari jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar. Episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan dari seorang Nurpita Dewi hingga bisa menyabet gelar Best Intelligentsia Duta Pajak Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2025. Inilah Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Nurpita Dewi, seorang mahasiswi jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin yang berhasil menyabet gelar Best Intelligentsia dalam ajang Duta Pajak Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2025. Assalamualaikum Kak Dewi. Salam Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Yeah. Oke. Baik nih Kak Dewi, sebelum kita lanjut nih, saya penasaran sebenarnya Kak Dewi ini kenapa sih tertarik untuk mendaftar di Duta Pajak ini? Nah, kalau saya sendiri sih Kak, awal-awalnya itu karena mau mencoba-coba sih Kak. Okay. Karena kebetulan saya mahasiswa kayak pulang kampus begitu Kak. Jadi kebetulan saya melihat di sosial media terbuka pendaftaran Duta Pajak, jadi saya join di Duta Pajak Kak. Oke, jadi ikut-ikutan ya. Oke, Dewi. Sebelum jadi duta pajak nih, gimana sih pendapat Dewi tentang pajak? Apakah sama seperti orang-orang pada umumnya yang mengatakan bahwa pajak itu ribet atau mungkin segala macam lah pandangan-pandangan orang tentang pajak? Tapi menurut Dewi sendiri itu seperti apa? Ya, awalnya sebelum masuk Duta Pajak sih Kak, begitu. Karena sering juga disuruh sama orang tua pergi bayar pajak motor. Nah, saya bilang, iya, untuk apa sih ini pajak dibayar terus per tahunnya Kak? Jadi setelah masuk pajak, dan saya kan kebetulan akuntansi Kak. Jadi di akuntansi itu juga saya belajar pajak dan mengetahui apa sih fungsinya dari pajak itu Kak. Oke, jadi awalnya Kak Dewi juga sama ya seperti orang-orang pada umumnya yang mengatakan bahwa pajak itu ribet untuk apa sih dan segala macam ya Kak, pandangan-pandangan yang lain. Tapi setelah masuk dalam ini Duta Pajak, Kak Dewi sudah bisa mengerti apa sih sebenarnya fungsi pajak ini. Nah, mungkin Kak Dewi bisa jelaskan bagaimana sih pajak dalam konteks khususnya di Indonesia ini, mungkin bisa dijelaskan secara sederhana Kak. Jadi pajak itu Kak kontribusi wajib kepada negara yang itu memang bersifat memaksa, tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tapi dalam pajak ini itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung Kak, tapi itu didapatkan seperti kita membayar pajak motor Kak. Nah, dalam pembayaran pajak motor itu kan kita tidak secara langsung dapatkan bagaimana imbalannya. Seperti kita nanti beransur-ansur itu mendapatkan imbalannya dari perbaikan jalan, begitu Kak. Oke, jadi memang hal yang bersifat memaksa kepada setiap orang ya Kak. Oke Kak Dewi, mendapat predikat Best Intelligence, apa sih pengalaman Kak Dewi dalam sehingga bisa meraih Best Intelligence ini? Mungkin dari awalnya itu Kak, kan kita prakarantina dulu Kak. Nah, setelah itu karantina.
Nah, di karantina itu kan kita Kak dites dari interview. Nah, di situ kita ditanya berbagai macam aspek seperti pendidikan, sosial, ekonomi itu Kak ditanya semua. Terus setelah itu Kak kita ada penampilan talent show. Nah, di hari terakhir itu Kak setelah itu Kak grand final. Nah, saya juga tidak menyangka sih Kak dapat predikat Best Intelligentsia. Oke, apa sih, bagaimana sih perasaannya Dewi bisa mendapat predikat Best Intelligentsia ini? Ya, alhamdulillah senang sekali sih Kak karena seperti yang kita ketahui sih intelijensia itu Kak kayak berat sekali sih rasanya juga Kak. Oke, karena mungkin kalau kita ya melihat bahwa intelijensia memang berhubungan sama kecerdasan. Yeah. Nah, menjadi Best Intelligentsia dalam ajang ini mungkin bukan hal yang mudah bagi Kak Dewi, dan bukan juga Kak Dewi juga tidak menyangka bisa mendapatkan ini. Sebelum tampil nih Kak, apakah ada persiapan-persiapan khusus yang Kakak lakukan, khususnya belajar mungkin tentang pajak atau persiapan apapun yang Kakak lakukan sehingga bisa menyabet gelar Best Intelligentsia ini? Banyak sih Kak persiapannya dari kan itu Kak pendaftarannya itu dimulai dari tahun lalu Kak bulan 12. Nah karena sulitnya juga peserta karena baru angkatan pertama Kak. Jadi itu sangat lama proses pendaftarannya. Nah setelah itu ini membuka prakarantina. Nah di prakarantina itu Kak kita Google Meet. Dan di situ kita akan juga dijelaskan tentang personal branding dan bagaimana cara public speaking itu dengan baik. Nah setelah itu Kak, prakarantina itu 1 pekan. Nah setelah karantina 3 hari. Di hari pertama itu Kak di MP. Nah di hari pertama itu cukup kayak materi jika saja di situ. Nah di situ juga Kak, mungkin persiapannya juga soal kostum juga Kak, karena banyak ketetapan kostumnya Kak. Setelah itu di hari kedua talent show. Nah di talent show juga Kak kebetulan saya menampilkan bakat menari. Jadi persiapannya juga susah Kak karena harus sewa baju juga Kak. Nah setelah itu di hari terakhir juga Kak grand final itu persiapannya juga harus memakai glamor Kak juga di situ. Glamor. Ya. Oke, saya sempat dengar bahwa ini tadi Kakak sempat mention ya katanya ini baru dibuka lagi. Yeah. Nah sebenarnya ini Duta Pajak itu sejak kapan adanya Kak? Boleh tahu? Ini Duta Pajak Kak sebenarnya ada dari tahun 2017 dan yang pemenangnya itu Kak sendiri founder dari organisasi Yayasan Sahabat Prestasi. Nah tapi semenjak tahun 2017 itu Kak vakum sampai baru tahun 2025 kembali dibuka kembali. Oke, mungkin kalau memungkinkan ya Kak, kalau boleh tahu ini alasan vakumnya ini Duta Pajak selama beberapa tahun itu apa ya Kak? Kalau itu sendiri Kak, saya tidak tahu sih Kak karena cuman foundernya bilang begitu Kak. Oke, jadi banyak persiapan-persiapan yang dilakukan ya, banyak seleksi-seleksi yang dilakukan. Pastinya dari setiap persiapan yang dilakukan ada tantangan-tantangan yang mungkin muncul dan mungkin jadi hal yang membuka peluang bagi Kak Dewi tersendiri. Nah, Kak Dewi, kalau Kakak melihat tantangan terbesar menjadi Best Intelligentsia itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi sih Kak, perspektifnya orang-orang sih Kak, karena pengalaman pasti pendapatnya orang bahwa Best Intelligentsia itu harus kayak kepintaran begitu Kak. Jadi kayak berat sekali di saya sih Kak. Oke, jadi bebannya lebih berat ya Kak. Apalagi dengan predikat yang wow, Best Intelligentsia kayak seperti itu ya Kak. Orangnya ini pasti cerdas, dia paham tentang pajak, makanya dia bisa berhasil mendapatkan predikat Best Intelligentsia. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, Kak Dewi, pengalaman yang paling berkesan selama Kak Dewi mengikuti kompetisi ini tuh seperti apa? Pengalamannya itu Kak, yang paling berkesan mungkin? Paling berkesan di pas karantina sih Kak. Di situ kayak ada semua di situ Kak, kebersamaannya semua, dan di hari terakhir itu kita sesi renungan. Nah di renungannya itu Kak kita meluapkan semua yang kayak keluh kesahnya Kak dari proses prakarantina sampai karantina. Mungkin itu
pengalaman paling berkesannya sih Kak. Oke, oke nih Kak Dewi. Terkait dengan mungkin peran Kak Dewi sebagai Best Intelligentsia, mungkin setelah berhasil menyebat gelar ini, peran Kak Dewi setelah pemilihan itu sekarang kelanjutannya itu seperti apa? Kalau perannya sendiri tuh Kak, mungkin sama, emoji sama dengan winner dan juara 1, 2, 3-nya Kak, karena kami menyusun program kerja juga Kak semuanya. Jadi kita sama-sama menyusun program kerja, terus kita sama-sama menjalankan program kerjanya Kak. Oke, boleh tahu nggak program-program kerja yang disusun sebagai duta pajak terpilih ini seperti apa? Kita ada program kerja, yang pertama itu Kak membuat flyer setiap pekan. Nah itu flyernya nanti Kak berisi tentang apa sih, bagaimana itu pajak, tentang pajak itu Kak. Terus program kerja keduanya itu kami ada sosialisasi turun langsung ke sekolah-sekolah Kak. Sekolah-sekolah SMA untuk menjelaskan bagaimana sih pentingnya itu bagaimana sih pentingnya pajak untuk kita semua. Nah, terus kita juga ada sekarang kan Kak zaman sosial media. Nah, kita juga menggunakan sosial media untuk membuat video-video tentang pajak itu sendiri Kak. Oke, untuk pelaksanaan prokernya ini rencananya akan dimulai kapan Kak? Kebetulan kemarin Kak baru-baru sudah dilaksanakan program kerjaan juga Kak, tapi baru part 1, kenalan dengan duta pajak. Oke, untuk program-programnya yang mungkin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah itu rencananya itu akan dilakukan kapan Kak? Mungkin rencananya itu Kak 2 bulan ke depan, karena program kerja secara online-nya itu online dan offline. Nah, untuk program kerja online-nya itu sekali per pekan. Nah, untuk program kerja offline-nya itu Kak bisa dilaksanakan sekali dalam 3 bulan, karena katanya itu Kak kita dari berbagai macam. Nah, ada yang kerja, ada yang kuliah. Jadi kita dari yayasannya itu memutuskan untuk program kerjanya dilaksanakan dalam sekali 3 bulan. Oke, jadi cari jalan tengahnya ya. Oke, jadi output yang diharapkan dari setiap program kerja yang akan dikerjakan nantinya itu seperti apa Kak? Ya, semoga sih juga Kak, semisal turun dari sosialisasi itu Kak. Nah, dari sosialisasi itu juga kita pasti berharap besar bahwa mahasiswa ataupun sekolah-sekolah dari siswa SMA itu Kak paham bagaimana pajak itu. Apalagi kan Kak, sekarang juga saya rata-rata teman saya juga belum terlalu paham bagaimana sih pentingnya pajak. Mereka menganggap bahwa pajak itu adalah beban untuk kita semua. Oke, dan hampir mungkin mindset orang tentang pajak itu hampir sama semua ya, mungkin Kak, menjadikan itu beban. Nah, menurut Kak Dewi, apa sih yang harus Kak Dewi lakukan sebagai Best Intelligentsia untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pajak ini kerelatean dari pajak ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita. Nah, mungkin Kak, kalau saya pribadi, saya akan melakukan membuat video di sosial media, karena kita lihat sekarang anak-anak Gen Z sekarang kan Kak banyak menggunakan sosial media. Betul. Nah, kebetulan saya sendiri juga Kak sebelum masuk duta pajak mengenai pajak yang 12% itu Kak, saya sempat salah paham. Tapi saya melihat di akun Dirjen Pajak, dia menjelaskan juga mengenai itu Kak 12%, dan saya juga berpikir bahwa paling efektif itu Kak kita membuat video di sosial media dan menguploadnya. Jadi mungkin yang akan saya lakukan itu Kak membuat edukasi di sosial media. Oke, saya penasaran nih Kak tentang pajak 12% yang Kak Dewi tadi sampaikan. Sebenarnya mungkin bisa jelaskan kesalahpahaman yang Kak Dewi maksudkan tadi dengan pajak 12% itu? Kalau yang saya pahami dari video itu sih Kak, pajak 12% itu bukan dilakukan untuk semua orang, tetapi pajak 12% itu untuk barang mewah seperti kayak mobil yang di atas dari harga yang mahal itu Kak, kayak triliun atau jutaan itu Kak, itu dikenakan pajak 12% PPN. Oke, Kak Dewi. Oke, kalau Kak Dewi melihat nih, Indonesia saat ini, menurut Kak Dewi pemberlakuan pajak di Indonesia itu seperti apa menurut Kak Dewi? Kalau saya pribadi sih Kak, agak mungkin pajak sekarang itu agak menurun sih Kak, karena banyak juga dari masyarakat itu berpandangan tentang pajak itu beban. Tapi
kepatuhan dari mereka itu juga masih kurang Kak tentang pajak. Nah, mungkin pajak itu masih agak-agak di masyarakat sih Kak. Oke, menurut Dewi nih, apa sih upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk kepatuhan masyarakat terhadap pajak? Ya, seharusnya sih dari pemerintah itu Kak, kan kita memiliki hak dan kewajiban. Nah, hak itu dari kita sendiri kita memiliki hak, tetapi kita harus melakukan juga kewajiban untuk membayar pajak. Nah, setelah membayar pajak itu kan kita memiliki hak untuk mendapatkan dan mendapatkan fasilitas yang terbaik. Kan dari fungsi dari pajak itu kan Kak, membangun infrastruktur seperti pembangunan jalan raya atau tol. Nah dari situ kita sebagai orang pembayar pajak itu mungkin bisa setelah membayar pajak kita mendapatkan hak kita sebagai orang yang sudah membayar pajak. Oke, tetapi bagaimana dengan orang yang mungkin tidak mendapatkan haknya padahal dia sudah membayar pajak secara rutin setiap tahunnya? Nah, kalau itu Kak mungkin dari pemerintah itu belum terlalu merata cara pembagiannya, dan sekarang juga kita melihat juga Kak masih banyak sih juga di desa-desa yang pembagian infrastrukturnya juga belum merata Kak. Nah dari situ kita harus dari pemerintah sendiri itu harus dari program kerjanya itu harus secara merata dan transparansi dari kan ada yang dinamakan itu Kak, semisal kita untuk rencana kedepannya itu bagaimana. Nah, itu harus transparansi dan uangnya itu untuk digunakan untuk apa saja. Begitu Kak. Oke, jadi memang pemahaman tentang pajak ini sangat dalam ya, Kak Dewi. Tidak salah lagi kalau Kak Dewi menjadi best intelligence-nya karena sejauh ini sudah memang paham bagaimana tupoksi dari pajak ini. Nah, Kak Dewi, kan ini saat ini Kak Dewi nih lagi kuliah semester 4. Nah, dan juga sebagai duta pajak. Untuk membalanskan kedua ini, apa yang Kak Dewi lakukan sehingga kedua hal ini bisa seimbang untuk dilakukan? Ya, kalau itu Kak, saya menggunakan skala prioritas sih Kak. Karena sejak SMA juga saya aktif berorganisasi dan saya selalu menggunakan skala prioritas Kak. Dan tentunya saya juga selalu memprioritaskan kuliah saya sih Kak. Tetapi jika tugas kuliah saya tidak terlalu menumpuk Kak, saya pasti akan melakukan juga tugas saya di Duta Pajak Kak. Jadi antara tugas kuliah dan Duta Pajak itu Kak, saya selalu mengimbangkan Kak. Jadi semisal kuliah saya hari ini ada sampai jam 7 dan 7 sampai jam 10 Kak. Nah, jika ada kosong antara jam itu dan saya ada on duty Kak, di sela-sela itu jika saya kosong, saya pergi ke Duta Pajak juga Kak. Tetapi jika kuliah saya atau tugas saya menumpuk, mungkin saya bisa alihkan ke teman saya Kak, karena kan ada juga kakak-kakak UINER juga Kak. Oke, jadi kita berpatokan pada skala prioritas ya, tapi memang lebih berfokus ke kuliah sekarang. Oke, selain tadi yang dikatakan bahwa alasan mengikuti ajang Duta Pajak ini karena ikut-ikutan, apakah mungkin setelah mengikuti ada motivasi lain yang membuat kakak termotivasi untuk mengajak teman-teman yang mungkin mau ikut ajang ini? Apa yang mungkin motivasi yang bisa kakak berikan? Mungkin saya mau mengajak teman-teman saya sih Kak, karena teman-teman saya juga masih orang yang selalu kuliah pulang. Nah, saya mau mengajak teman saya juga untuk ikut dalam organisasi seperti Duta Pajak ini sih Kak, karena menurut saya juga termasuk membuat dapat pengalaman sih Kak dari Duta Pajak ini. Kita bisa dapat teman-teman dari berbagai daerah juga Kak. Oke, jadi selain dapat ilmu juga ya Kak, ya mungkin dapat teman-teman baru, dapat pengalaman baru. Nah, Kak Dewi, saya juga penasaran nih, apakah Kak Dewi punya rencana ke depannya setelah lulus untuk melanjutkan program-program kakak di Duta Pajak, mengabdi di Duta Pajak misalnya, atau ada rencana-rencana ke depannya setelah lulus? Kalau itu Kak, insya Allah sih ada, karena
saya juga merupakan salah satu mahasiswi akuntansi dan saya juga mempelajari soal pajak. Saya juga agak sedikit tertarik dengan pajak, Kak. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih mendalami tentang pajak itu sendiri sih, Kak. Dan mungkin dalam organisasi ini sekali menjabat seumur hidup menginspirasi, Kak. Jadi, tagline-nya ya, sekali menjabat seumur hidup menginspirasi. Ya. Oke, jadi saya ingin melanjutkan juga sih, Kak. Oke, jadi masih mau tetap berkarya di Duta Pajak ya. Ya, Kak. Oke, Kak Dewi, melihat nih perjalanan kakak yang mungkin tidak mudah. Apakah ada tantangan-tantangan tersendiri atau mungkin ada kendala selama proses kakak mengikuti kompetisi ini? Kalau kendala sih, Kak, mungkin agak banyak sih ya. Apalagi pas itu kan, Kak, sebelum itu ada biaya registrasi. Nah, kan kita tidak tahu, banyak orang yang berpendapat ini ajang apa sih sebenarnya. Nah, dari situ saya, Kak, kayak agak ragu-ragu juga sebenarnya masuk karena baru pertama kali juga. Tetapi kayak tiba-tiba, Kak, mau masuk kembali dan di situ sebelum membayar uang registrasi saya juga sempat, Kak, pergi membantu orang tua saya juga, Kak, di kebun untuk membayar uang registrasi tersebut, Kak. Oke, menarik ya, bantu orang tua di kebun untuk membayar registrasi Duta Pajak. Nah, Kak Dewi, untuk support dari orang tua untuk mengikuti kompetisi ini tuh seperti apa, Kak? Tentunya banyak sih, Kak, karena setiap ajang itu pasti didukung sih, Kak. Apalagi pas masa karantina itu, Kak, selalu minta doa juga sama orang tua. Tetapi orang tua juga dukung sih, Kak. Oke, jadi berkat dukungan dan support dari orang tua ya, Kak Dewi bisa melanjutkan ini. Meskipun awalnya mungkin terkendala di biaya. Nah, selain kendala di biaya ini, Kak, mungkin ada kendala-kendala lain selain itu pada saat kakak masuk di karantina. Apakah mungkin karena kakak sulit bergaul dengan orang lain, atau mungkin tantangan-tantangan apa sih yang kakak alami selain dari biaya yang dibutuhkan tadinya? Kalau tantangan secara pribadi sih, Kak, karena kan awalnya itu saya orangnya memang introvert. Tetapi pas awal itu kan, Kak, saya hanya sendiri dari akuntansi, teman-teman saya tidak masuk. Jadi mungkin untuk pergaulannya tuh, Kak, masuk pergaulan orang-orang itu, Kak, agak susah. Apalagi saya tidak berani juga memulai pembicaraan dengan orang. Jadi introvert banget gitu, Kak. Oke, jadi memang itu tantangan salah satunya ya, sulit untuk mengakrabkan diri lebih cocoknya mungkin ya, Kak. Oke, Kak Dewi, terkait dengan pajak nih, saya juga penasaran selama karantina ini, Kak Dewi pasti punya teman-teman baru. Mungkin yang paling berkesan dari karakter teman-teman Kak Dewi itu seperti apa? Kalau teman-teman saya sih, Kak, ada salah satu juga dari Mamuju sih, Kak, dari Polewali Mandar juga ada. Nah, mungkin karakternya itu berbeda-beda sih, Kak. Bahkan ada juga dari SMP, Kak. Nah, untuk karakternya itu, Kak, agak-agak kekanak-kanakan sedikit sih, Kak. Dan untuk saya sendiri agak susah juga untuk bersosialisasi dengan orang-orang seperti itu sih, Kak. Oke, Kak Dewi. Kalau Kak Dewi nih melihat dan mungkin bisa menerawang 5 tahun ke depan, kondisi pajak di Indonesia yang akan datang itu seperti apa, Kak? Mungkin lebih baik sih, Kak. Apalagi sekarang era media, sosial media itu, Kak. Nah, saat ini juga proses untuk pembayaran pajak itu, self assessment itu digunakan melalui aplikasi, Kak. Jadi mungkin untuk tahun-tahun ke depannya itu proses dari pembayaran pajak ataupun soal pajak itu, Kak, mungkin lebih mudah sih, Kak. Tapi untuk orang-orang yang masih awam dengan sosial media mungkin agak lebih sulit sih, Kak, untuk itu. Lebih sulit ya. Tapi dengan adanya akses media ini sebenarnya ini sangat membantu kita ya, memberikan kita kemudahan untuk membayar pajak. Nah, mungkin kalau Kak Dewi nih, ada orang yang
sudah berapa kali dihimbau untuk membayar pajak tapi masih tetap kepala batu lah istilahnya untuk tidak membayar pajak. Menurut Kak Dewi itu sebenarnya cara mengedukasi orang-orang yang mungkin belum paham dengan pajak, untuk apa pajak ini sebenarnya itu seperti apa Kak? Nah, itu Kak, kebetulan teman saya juga ada, apalagi yang soal plat motor itu Kak. Iya betul, ya. itu yang paling banyak sekali Iya, ya Kak. gitu. Jadi cara saya itu Kak, mungkin saya hanya tanya dulu bagaimana, apa kendalanya dalam pembayaran pajak itu sih Kak. Nah setelah itu Kak, saya jelaskan juga bahwa membayar pajak dari kendaraan itu Kak penting untuk kita. Nah kan kalau dia tidak membayar juga kan dia yang tanggung sendiri juga sih Kak, ditangkap polisi. Jadi kalau misalnya dari Kak Dewi sekedar mengingatkan saja atau Iya. mungkin ada hal-hal lain yang mungkin dilakukan agar orang-orang ini bisa sadar bahwa saya memang harus dan wajib untuk membayar pajak. Nah kalau saya sendiri Kak, mungkin mengingatkan dan juga tanya bahwa pajak itu sangat penting untuk kita semua sih Kak. Oke, pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Base Intelijensia Duta Pajak Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2025. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa karena masih membersamai kami dalam Unhas Story. Nah, Kak Dewi, kita akan lanjut membahas tentang Duta Pajak nih. Nah, Kak Dewi sebagai Base Intelijensia, tentunya Kak Dewi menghadapi lawan yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti pendidikan, mungkin profesi. Nah, apa yang Kak Dewi lakukan untuk bisa menunjukkan kelebihan dari Kak Dewi dibanding lawan-lawan Kak Dewi yang lain? Kalau itu Kak, lawan-lawan kami juga lumayan hebat-hebat semua sih Kak. Apalagi ada yang lawan kami itu juga ada yang dari sudah memang berpengalaman di Duta. Nah setelah itu Kak, ini juga kan ada proses di mana itu pemilihan lewat vote Kak. Nah jadi kita juga bersaing lewat situ sih Kak. Terus di sini saya juga ajak-ajak teman saya. Nah untuk kuncinya itu sih Kak, mungkin lebih aktif dan rajin juga sih Kak dalam pemilihan itu Kak. Karena percuma juga kita bagus atau lancar di dalam itu, tapi kita tidak rajin dan juga aktif di dalam prosesnya sih Kak. Oke, bisa ya. Iya. Oke, jadi Kak Dewi, kalau misalnya nih Kak Dewi diberikan kesempatan untuk mengajak Gen-Z untuk lebih peduli lagi ke pajak, apa sih pesan yang ingin disampaikan Kak Dewi kepada para Gen-Z di luar sana? Nah, untuk saya sendiri sih, untuk para Gen Z, kita itu merupakan penerus untuk bangsa kita sendiri. Nah, jadi mari kita sama-sama untuk membayar pajak dan taat pada pajak. Nah, kita juga harus mengetahui bagaimana sih pentingnya pajak untuk infrastruktur negara kita sendiri. Nah, jadi untuk itu saya berharap untuk para Gen Z untuk tetap selalu menjaga dan semangat untuk negara kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Dewi atas sharingnya. Baik pemirsa, itulah pembahasan kita bersama Base Intelijensia Duta Pajak Sulawesi Selatan dan Barat tahun 2025. Sangat memotivasi kita semua dan sangat memberikan pengetahuan bagi kita bahwa memang
kewajiban bagi setiap warga negara itu untuk membayar pajak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Dewi atas waktu dan kesempatannya berbincang bersama kami di Unhas TV. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk terus saksikan program-program menarik dari Unhas TV lainnya hanya di YouTube channel Unhas TV. Akhir kata, saya Andrea Ririn Karina mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Unhas Story berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh